Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film Rapnibana di Jodi yang rilis pada tahun 2008. Film India ini diperankan oleh Shahrukh Khan dan Anushka Sharma. Film ini mengisahkan seorang pria bernama Surinder yang merupakan pegawai kantor yang pemalu, tertutup, dan baik hati. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Tani, cewek ekstrovert dan ceria, yang merupakan anak dari guru Surinder. Tani dan Suri harus menikah karena calon suami Tani mengalami kecelakaan dan meninggal. Oke, sekarang kita lanjut ke alur ceritanya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang gadis bernama Tani yang sedang melakukan mahendi sebelum pernikahannya dimulai. Di sana juga diperlihatkan pria bernama Surinder yang hadir di pesta mahendi Tani. Surinder adalah murid kesayangan Mr. Gupta, yaitu ayah Tani. Di sana Surinder diperkenalkan pada Tani oleh Mr. Gupta. Ternyata Tani sudah lama tahu nama Surinder, namun baru kali ini dia melihatnya karena ayahnya selalu membanggakan Surinder di depan Tani. Dan bahkan Mr. Gupta mengatakan ingin mereka menikah karena Gupta berpikir wanita yang menikah dengan Surinder adalah wanita yang beruntung. It was nice meeting you. Bye. Nice. Dan Surinder pun terpesona saat pertama kali melihat Tani. Dia merasa jatuh cinta saat pertama kali melihat Tani yang begitu riang. Namun saat Tani sedang asik menari, ayahnya mendengar kabar bahwa rombongan calon suaminya mengalami kecelakaan dan tidak ada yang selamat. Dan seketika Mr. Gupta jatuh pingsan. Dan ternyata Mr. Gupta terkena serangan jantung akut dan kondisinya sangat kritis. Namun Mr. Gupta akhirnya memanggil Surinder. Gupta mengatakan bahwa Tani pasti sangat hancur karena kejadian ini. Dan Mr. Gupta meminta Surinder untuk menikahi Tani. Karena jika Tani bersama orang yang baik, maka Mr. Gupta bisa pergi dengan tenang. Dan akhirnya Suri mau menikahi Tani. Mr. Gupta akhirnya berbicara dengan Tani supaya dia mau menikah dengan Suri. Karena dengan begitu Mr. Gupta bisa pergi dengan tenang. Dan Tani pun menjawab akan melakukan apapun yang ayahnya minta. Mr. Gupta akhirnya meninggal dan Tani menikah dengan Suri. Tani yang sudah sah menjadi istri Suri pun dibawa ke rumah Suri. Namun mereka tidak tidur seranjang. Suri mengalah memberikan kamarnya pada Tani dan dia memilih tidur di gudang yang ada di rumahnya. Tani mengurung diri di kamarnya karena merasa terpuruk setelah ditinggal dua orang yang dicintainya. Esoknya Suri melakukan kegiatan seperti biasa. Dia pergi ke kantor. Dia menyiapkan sarapan untuk Tani, namun Tani masih mengurung diri di kamarnya. Suri akhirnya pergi ke kantor, yaitu kantor Punjab Power. Namun saat dia sedang bekerja, ternyata teman kantor Suri mengetahui bahwa Suri telah melakukan pernikahan dan akhirnya mengundang diri mereka sendiri untuk pesta di rumah Suri supaya bisa melihat Tani. Suri pun tak bisa mengelak dan mengadakan pesta itu. Thanks. Punjab Power, lighting up your life. Di sisi lain, ada sahabat Suri bernama Bobby yang sedang ngamuk di depan rumah Suri karena Suri tidak mengabari pernikahannya pada Bobby. Suri yang baru pulang kantor akhirnya mengajak Bobby berbicara dan mengatakan apa yang terjadi. Dan Bobby pun tahu bahwa mereka tak hidup selayaknya suami istri. Tak lama kemudian, para teman kantor Suri datang. Suri memberitahu Tani dan meminta Tani untuk menemui tamu mereka, namun Tani tak menjawab. Dan akhirnya Suri menyuruh Tani untuk beristirahat saja. Oh यार सानी Tani ji ki really tabiat kharab hai. Long journey karke aayi hai na. Pesta pun dimulai. Para tamu menanyakan keberadaan Tani, namun Suri mengatakan bahwa Tani sedang sakit. Dan saat para tamu hampir pulang, Tani keluar membawa makanan, minuman, serta berdandan cantik dan menemui teman-teman Suri. Surinder merasa senang karena Tani mau menemui teman-teman Suri dan akhirnya Suri bisa melihat tawa Tani kembali. Setelah selesai pesta, Tani mengajak Suri bicara.
Tani meminta maaf atas sikapnya karena telah melampiaskan amarahnya pada Suri dan berjanji mulai sekarang Tani akan belajar menjadi istri yang baik dan berusaha untuk membuat Tani yang baru, dan Tani mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa mencintai Suri. Namun jika Suri keberatan, maka Tani tak mau menjadi beban untuk Suri. Namun Suri tak apa. Cara Tani menjaga kehormatan Suri di depan teman-temannya merupakan cinta bagi Suri. Tani mengatakan Suri sangat beruntung karena tak pernah merasakan jatuh cinta, karena tak ada hal yang paling menyakitkan kecuali cinta. Namun sekarang Suri dalam masalah karena Suri sudah jatuh cinta pada Tani saat pertama kali bertemu dengan Tani. Esoknya Suri bersiap seperti biasa untuk pergi ke kantor. Namun sesampainya di meja makan, dia kaget melihat Tani yang sudah menyiapkan makanannya untuk Suri. Suri sangat senang diperlakukan seperti ini oleh wanita yang dicintainya. Dia pun berangkat dengan sumringah, seraya membawa bekal makanan yang disiapkan oleh Tani. Tani melakukan tugasnya dengan baik. Saat dalam perjalanan di pasar, dia melihat iklan tentang kelas menari. Malamnya Tani pun memberitahu tentang kelas tari itu dan mengatakan bahwa Tani ingin mengikutinya karena dia sangat suka menari. Namun Suri tidak menjawab apapun. Tani pun merasa sedih. Namun setelah membereskan dapur, dia melihat ada uang yang ditaruh di meja. Tani pun bahagia dan mengucapkan terima kasih pada Suri yang telah mengizinkannya untuk ikut kelas menari. Dan ternyata Suri sudah mempunyai rencana lain. Dia menemui Bobby yang bekerja sebagai pemilik salon. Dia mengatakan pada Bobby bahwa dia telah jatuh cinta pada Tani. Bobby pun senang mendengar itu, namun Suri sedih karena Tani tidak bisa mencintainya. Suri meminta pada Bobby untuk melakukan sesuatu padanya agar Tani jatuh cinta pada Suri. Dan Bobby akhirnya menunjukkan aksinya. Dia merubah penampilan Suri. Suri mengatakan pada Bobby bahwa Tani akan mengikuti kelas tari dan Suri ingin melihat Tani menari dengan penampilan barunya supaya Tani tidak bisa mengenalinya. Kelas tari pun dimulai. Tani sudah ada di sana bersama banyak orang yang lainnya dan mulai mengikuti gerakan tari yang dicontohkan oleh pelatih. Dan saat itu pula Suri datang dengan penampilan barunya yang maco. Suri bergegas mencari Tani dan melihatnya menari. Namun pelatih di sana menarik Suri untuk ikut menari bersama yang lain. Tak lama kemudian pelatih membagikan nomor untuk membagi kelas tari itu menjadi kelompok, yaitu kelompok merah dan kelompok hijau. Mereka akan berkelompok dengan orang yang bernomor sama dan Suri mendapatkan nomor yang sama dengan Tani. Suri awalnya tak mau dan berniat kabur sebelum Tani melihatnya. Namun si pelatih mengambil nomor Suri dan mencarikan nomor yang sama dengannya. Suri kembali masuk. Dia melihat Tani sedih karena tak menemukan pasangannya. Dan akhirnya Suri memberanikan diri untuk menemui Tani. Karena saat ini dia sedang tidak menjadi Suri, namun menjadi orang yang baru. Dan akhirnya Tani bertemu dengan Suri. Tani pun memperkenalkan dirinya. Dia sama sekali tidak mengenali Suri. Dan akhirnya Suri mengenalkan dirinya sebagai Raj. Dengan tingkah laku yang sangat konyol, berbeda 90 derajat dengan Suri. Tani pun berniat pulang setelah mengetahui pasangannya. Namun Raj mulai melihatkan tingkah konyolnya. Setelah itu dia kembali ke salon Bobby untuk berubah kembali menjadi Suri. Dan dia berniat untuk terus memerankan Raj karena jika dia mengejutkan Tani dengan Suri yang berpenampilan sebagai Raj, maka Tani akan sedih dan Suri tidak akan bisa menari lagi dengan Tani setiap harinya. Suri bertekad untuk merubah kisah cintanya dengan Tani dengan berubah menjadi Raj. Suri pulang ke rumahnya dan melihat Tani yang sudah menunggunya di meja makan seraya mengingat gerakan tari yang dia lakukan. Mereka makan malam berdua dan Suri mengatakan pada Tani bahwa mulai besok dia akan pulang terlambat karena harus kerja lembur di kantor. Setelah makan mereka kembali ke kamar masing-masing. Tani menyalakan musik dan berlatih tari di kamarnya. Suri yang mendengarnya pun ikut menari di kamarnya. Paginya Tani tiba di gedung kelas tarinya. Di sana mereka sudah berkumpul dengan pasangannya masing-masing. Tak lama kemudian Raj datang dengan penampilan yang membuat Tani heran. Raj pun menggoda Tani. Suri mengatakan dia menyukai warna kuning karena kali pertama mereka bertemu Tani menggunakan baju kuning.
Namun Tani marah karena Raj merayunya dan membuat Tani tidak ingin menjadi pasangan tari Raj. Namun saat Tani mau meninggalkan Raj, Raj memohon dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan akhirnya mereka berlanjut menjadi partner. Mereka pun akhirnya berlatih tari bersama dengan tingkah laku Raj yang konyol yang membuat Tani sering emosi. Tak lama kemudian Tani bergegas untuk pulang, namun cuaca hujan. Raj datang dan mengantar Tani pulang. Dalam perjalanan, Raj mengatakan bahwa setiap hujan maka keinginan kita akan dikabulkan. Raj bertanya pada Tani apa keinginan Tani, namun Tani bilang tidak ada. Raj pun langsung menjawab pasti Tani tidak ingin menderita lagi dan Tani pun hanya terdiam. Suri pun pulang ke rumah setelah berubah penampilan. Tani yang teringat dengan ucapan Raj pun membuka jendela dan membasahi tubuhnya dengan hujan. Sejenak melepas penat yang ada dalam dirinya. Esok paginya, Raj dan Tani kembali berlatih tari. Tani sangat jengkel karena Raj sama sekali tidak bisa menari. Tak lama kemudian, pelatih dance mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan kompetisi. Dan yang bisa mencapai 10 besar akan tanding di final. Dan pemenangnya akan menjadi pasangan penari terbaik di Amritsar. Raj sangat bersemangat dan percaya bahwa dia dan Tani akan menjadi juara. Namun beda halnya dengan Tani yang tidak pernah melihat keseriusan pada Raj saat berlatih menari. Akhirnya pada saat mereka pulang, Raj meminta pada Tani untuk mencari pasangan lain. Karena jika Raj yang menjadi pasangannya, Tani pasti akan kalah.